Ketika itu saudara-saudaranya Yusuf berbincang-bincang membicarakan tentang Yusuf dan Bunyamin. Mereka berkata, Yusuf dan Bunyamin lebih disenangi bapak kita daripada kita. Sedangkan kita ini golongan yang banyak, yaitu 10 orang. Sesungguhnya bapak kita niscaya dalam sesat yang nyata, sesat yang jelas. Maksudnya itu pilih kasih. Lebih mencintai Yusuf dan saudaranya, saudara kandungnya Yusuf, yaitu Bunyamin, daripada kita. Lalu mereka melanjutkan perbincangan mereka. Karena merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Merasa kurang disayangi oleh orang tuanya. Hanya setan masuk ke dalam mereka, mengganggu dalam mereka, hanya punya niat jahat terhadap Yusuf. Kaum yang solih, yang baik. Lalu di antara mereka ada yang usul dalam perbincangan itu. Kalian bunuhlah Yusuf atau dibuang di suatu tempat. Ketika Yusuf sudah tidak ada, maka Bapak akan memperhatikan pada kita. Dan nanti setelah Yusuf tidak ada, kita dianggap orang yang bersalah. Kita jadi kaum yang solih, kita bertobat. Yang penting kita mendapat perhatian dari bapak kita. Ya, rencana-rencana yang kurang baik. Lalu di antara mereka ada yang usul lagi, ada yang usul. Sementara di awal ada yang usul pertama itu dibunuh atau dibuang di suatu wilayah. Kemudian ada yang usul, wah, kalian jangan membunuh pada Yusuf, tapi kita masukkan dalam sumur yang gelap, nanti akan dijumpai, akan dipungut oleh sebagian musafir. Jika kalian orang yang berbuat, bagaimana kalau kita masukkan dalam sumur, nanti kalau pas ada musafir lewat, mau mengambil air di sumur tersebut, nah, nanti barangkali dari musafir itu akan menemukan Yusuf, lalu biarlah Yusuf itu dibawa oleh musafir tersebut. Akhirnya saudara-saudaranya sepakat untuk memasukkan Yusuf di suatu sumur. Berangkatlah mereka menghadap bapaknya. Mereka saudara-saudaranya Yusuf berkata pada Nabi Yakub, wahai bapak, mengapa engkau tidak mempercayai kami atas Yusuf? Sesungguhnya kami akan berbuat baik terhadap Yusuf. Kami akan menjaganya, melindunginya. Wahai bapak, izinkanlah, biarkanlah Yusuf bersama kami besok. Biarkan Yusuf bersenang-senang dan bermain-main, dan kami akan menjaga pada Yusuf. Jangan khawatirkan. Percayalah, kami akan menjaga Yusuf. Kami akan berbuat baik pada Yusuf. Biarlah Yusuf ikut pada kami untuk mengembala. Dia ikut bersenang-senang, juga bisa bermain. Karena selama ini Nabi Yusuf nggak ikut mengembala di rumah bersama bapaknya, karena memang masih kecil, masih belum dewasa. Nanti kalau di tengah padang rumput
di tempat pengembalaan ada ancaman-ancaman. Berkatalah Nabi Yakub pada putra-putranya, sesungguhnya aku niscaya susah apabila kalian pergi membawa Yusuf. Dan aku khawatir apabila serigala memangsa pada Yusuf. Sedangkan kalian orang-orang yang lengah. Di saat Yusuf bermain sendiri, kalian juga sedang mengembalakan ternak-ternak kalian, lupa pada Yusuf. Yusuf diterkam serigala. Itu yang aku khawatirkan. Berkatalah mereka saudara-saudara Yusuf untuk memperkuat alasan supaya bisa mengajak Yusuf. Wahai Bapak, jika ada serigala yang memangsa Yusuf, sedangkan kami ini orang banyak dan kuat, niscaya jika sampai Yusuf dimangsa oleh serigala, kami ini golongan orang-orang yang rugi. Wah, celaka kami ini. Ini ucapan-ucapan untuk menguatkan agar bisa mengajak Yusuf. Setelah bapaknya dirayu, diiming-iming dengan ucapan-ucapan sanggup untuk menjaga Yusuf agar selamat dari mara bahaya, mereka akan melindunginya. Akhirnya Nabi Yakub mempercayai mereka, mengizinkan besoknya untuk mengajak Yusuf pergi mengembala.